Legenda Sang Monster, Chapter 117-1120. Chapter 117, itu, aku. Ling Tian berjalan kembali ke tempatnya setelah menikmati segelas teh di restoran penginapan Wudun Rui. Sebelum sampai, secara tiba-tiba dia pun langsung menghentikan langkah kakinya, karena merasakan aura kematian yang sangat kuat menuju ke arah penginapan tersebut. Dan seketika itu pula, api ilahi di dalam tubuhnya juga bereaksi seperti sebelumnya saat merasakan adanya aura kematian di dekatnya. Ling Tian mengerutkan keningnya sejenak sambil mengedarkan indera spiritualnya, memeriksa apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Hanya dalam beberapa detik saja, sosok pria parubaya tinggi kekar dan berpakaian hitam telah berada di atas penginapan tersebut. Wudun Rui, keluarlah, pria parubaya itu berkata menggunakan energi kinya. Dong Fang, apa yang kamu lakukan di tempatku? Dan mengapa kamu membuat keributan di sini? Wudun Rui pun yang entah dari mana, telah muncul di udara sekitar 50 meter di depan pria parubaya yang dipanggilnya sebagai Dong Fang itu. Hahaha, tak usah berpura-pura lagi. Demi membalaskan dendamku 17 tahun yang lalu, hari ini, aku, Dong Fang akan memusnahkan seluruh keluargamu. Dong Fang terkekeh dengan wajah yang tampak seram. Hentikan omong kosongmu itu. Masalah 17 tahun yang lalu adalah karena kesalahanmu sendiri, sehingga guru lebih memilih aku dibandingkan dirimu. Wudun Rui berkata dengan nada marah sambil menunjuk ke arah Dong Fang. Keributan yang disebabkan oleh Dong Fang tersebut, telah membuat semua orang yang berada di dalam penginapan segera keluar dan berkumpul di halamannya masing-masing. Xiu Rong yang mengetahui bahwa Wu Lihua pergi ke kediaman Ling Tian, dengan cepat bergegas dan langsung muncul tepat di samping putrinya itu. Ibu, siapa orang yang sedang bersama dengan ayah? Mengapa dia berkata ingin memusnahkan keluarga kita? Wu Lihua berkata dengan nada cemas, ketika melihat kedatangan Xiu Rong. Dia adalah kakak seperguruan dari ayahmu, namanya adalah Dong Fang. Dulunya, dia juga sangat menyukai aku. Namun, guru mereka lebih memilih ayahmu dan menikahkan kami berdua. Itu karena guru mereka mengetahui, bahwa Dong Fang telah mengolah teknik kultivasi iblis, sehingga guru mereka pun mengusirnya karena tidak tega untuk membunuhnya. Sekarang dia telah kembali, dan sepertinya, kekuatannya juga telah jauh melampaui kekuatan ayahmu. Xiu Rong berkata tanpa bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Di atas udara, Wudun Rui juga telah mengetahui bahwa tingkat kultivasinya telah tertinggal dari Dong Fang. Namun, dia mencoba untuk tetap terlihat tenang. Hehehe, sebenarnya, aku akan menyiksamu secara perlahan melalui putrimu, sehingga itu akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Dong Fang tertawa lirih, tapi terdengar sangat aneh. Namun, ternyata ada orang lain yang berani ikut campur dengan urusan kita, hingga memusnahkan salah satu anak buahku yang sangat berguna untuk meningkatkan kultivasiku dengan cara menyerap aura kehidupan orang-orang yang berada di sekitarmu. Kamu mungkin tidak bisa merasakannya, karena aku telah memerintahkan anak buahku agar tidak menyerap aura kehidupan darimu dan juga Ronger, agar kalian berdua dapat menikmati sakitnya ditinggalkan oleh orang yang sangat kalian sayangi. Katakan padaku, siapa orang yang berani ikut campur dengan urusan kita? Jika kamu memberitahuku, mungkin aku akan sedikit memperlambat kematianmu. Sebab, aku akan menghabisinya terlebih dahulu. Lanjut Dong Fang lagi dengan nada geram. Oh, jadi, ternyata kamu yang melakukannya. Ling Tian secara tiba-tiba juga telah muncul di udara tepat berada di samping Wudun Rui. Siapa kamu? Tanya Dong Fang yang sangat terkejut ketika merasakan bahaya, dan itu berasal dari aura yang dikeluarkan oleh tubuh Ling Tian. Aku malas menjelaskannya padamu, karena itu terlalu panjang untuk memperkenalkan siapa sesungguhnya diriku ini. Jawab Ling Tian dengan nada mengeluh. Sebenarnya, aku juga tidak ingin untuk ikut campur dalam urusan kalian. Namun, karena kamu sebelumnya telah mengatakan ingin menghabisi orang yang telah menyelamatkan putri dari pemilik penginapan ini terlebih dahulu, maka aku pun ingin melihatnya, apakah kamu sanggup untuk melakukannya. Sebab, orang yang kamu cari itu adalah aku. Lanjut Ling Tian dengan santai, sambil menunjuk pada dirinya sendiri. Dong Fang memandang ke arah Ling Tian dari atas ke bawah dengan tatapan menyelidik. Meskipun kultivasinya berada di tahap kelima bintang bumi, namun dia tak dapat melihat tingkat kultivasi milik Ling Tian. Dan yang lebih penting lagi, aura kematian di dalam tubuhnya menjadi sangat gelisah seolah-olah telah menemukan musuh bebuyutannya. Ibu, apakah pemuda tampan yang berada di sisi ayah itu adalah orang yang telah mengobatiku yaitu, Tuan Ling? Tanya Wu Lihua setengah berbisik. Ya, itu benar, Xiu Rong menjawabnya dengan nada yang masih cemas. Bibi, tenanglah. Jika guruku telah berani bertindak untuk ikut campur, itu menandakan bahwa dia sangat yakin bisa mengalahkan pria berpakaian hitam tersebut.
Xiao Jun mencoba menenangkan Xiurong. Ah, apakah Tuan Ling sekuat itu? Mungkinkah kalian juga berasal dari wilayah benua langit tingkat tinggi? Xiurong sangat terkejut setelah mendengar pernyataan dari Xiao Jun. Hanya aku saja di antara kami bertiga yang berasal dari wilayah benua langit tingkat menengah ini. Sedangkan untuk guruku dan Xiao Hai, mereka berasal dari wilayah benua langit tingkat rendah. Itulah mengapa para kultivator di tempat kami menjulukinya sebagai monster, karena kekuatan guru berada di luar imajinasi kami semua. Lihatlah, usianya hanya terpaut sekitar 3 tahun dariku, namun kekuatannya sangat tak terbayangkan. Lanjut Xiao Jun lagi dengan nada sedikit bangga. Hah? Mendengar penjelasan dari Xiao Jun, Xiurong dan Wu Lihua pun tersentak kaget secara bersamaan. Meskipun jauh berada di atas udara, pendengaran Ling Tian, Wu Dunrui dan Dong Fang sangat tajam dan sensitif. Sehingga, mereka dapat mendengar dengan sangat jelas setiap percakapan yang dilakukan oleh semua orang yang berada di bawah mereka termasuk percakapan Xiao Jun dan Xiurong. Hehehe, kamu sudah mendengarnya kan? Jadi, aku tidak perlu lagi untuk menjelaskan semuanya kepadamu tentang siapa aku sebenarnya. Ling Tian tertawa lirih sambil tersenyum lebar. Dong Fang hanya diam saja mendengar apa yang telah dikatakan oleh Ling Tian, tetapi matanya telah berubah menjadi merah seperti darah. Sepertinya aku memang harus menghabisimu terlebih dahulu, agar memudahkanku untuk memusnahkan mereka selanjutnya. Suara yang keluar dari mulut Dong Fang pun berubah menjadi serak. Seolah tak mempedulikan ancaman dari Dong Fang tersebut, Ling Tian menggerakkan tangannya sebanyak beberapa kali dengan sangat cepat, untuk memasang formasi pertahanan di sekitar wilayah penginapan itu. Wu Dunrui yang juga merupakan master formasi sangat terkejut melihat tindakan Ling Tian. Teknik memasang formasi yang ditampilkan oleh Ling Tian sangat berbeda dengan teknik yang digunakannya. Ah, ternyata, Tuan Ling juga adalah seorang master formasi. Dan bahkan, kecepatan pembentukan formasinya juga berada sangat jauh di atasku. Batin Wu Dunrui, yang terus terkesima melihat setiap gerakan yang diperagakan oleh Ling Tian. Semuanya telah selesai, mari kita hentikan saja basa-basi ini, dan sudah saatnya untuk bermain. Ling Tian berkata tenang sambil mengangkat bahunya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Dong Fang langsung menghilang dari tempatnya dan melesat dengan sangat cepat ke arah Ling Tian. Mendapatkan serangan seperti itu, Ling Tian seakan tak mau kalah. Dia pun langsung menghilang dari tempatnya dan melakukan serangan balasan kepada Dong Fang. Chapter 118. Maaf, aku tak bisa mewujudkan keinginanmu. Dengan menggunakan kecepatan penuh, Ling Tian dan Dong Fang melayangkan pukulan untuk menguji kekuatan mereka masing-masing. Bam! Saat kedua tinju saling bertemu, udara di sekitarnya seketika langsung berfluktuasi dan menyebabkan bunyi dentuman yang sangat keras, hingga mengagetkan sebagian orang-orang yang berada di wilayah kota tersebut. Meskipun area di atas penginapan itu masih cukup jauh dari pusat kota, namun untuk para kultivator tingkat tinggi yang memiliki indera spiritual sangat kuat, pasti akan dapat mendengar dan merasakannya dengan sangat jelas apa yang sedang terjadi. Banyak dari para kultivator yang segera melesat ke arah Ling Tian dan Dong Fang, karena mereka ingin melihat secara langsung pertarungan keduanya. Walaupun demikian, tidak ada di antara para kultivator itu yang berani terlalu mendekati area pertempuran tersebut. Sebab, mereka juga tidak ingin mencampuri masalah yang terjadi antara Ling Tian dan Dong Fang. Siapa pemuda itu? Kekuatannya terlihat seimbang dengan pria parubaya yang bertarung dengannya. Aku juga tidak tahu, aku pun baru pertama kali ini melihat mereka berdua. Aku sangat terkejut ketika merasakan aura yang dikeluarkan oleh pemuda itu. Sepertinya, kekuatannya lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatanku. Aku juga merasakan hal yang sama. Di usianya yang masih sangat muda, kekuatannya telah melampaui sebagian besar kultivator tua seperti kita. Lihatlah senyum di wajahnya itu. Dia bahkan terlihat sangat menikmati pertempuran yang sangat berbahaya ini. Jika aku yang menghadapi pria berpakaian hitam tersebut, mungkin hanya dengan satu pukulannya saja, itu sudah akan membuatku terluka sangat parah. Para kultivator yang baru saja tiba di wilayah penginapan Wu Dunrui, mulai berkomentar setelah menganalisis jalannya pertarungan yang sedang berlangsung, antara Ling Tian dan Dong Fang. Bam, bam. Bunyi pukulan dan tendangan yang saling beradu terus terdengar, hingga membuat semakin banyak kultivator yang berkumpul di sekitar area penginapan untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Ling Tian dan Dong Fang mundur secara bersamaan akibat terdorong oleh energi ki mereka sendiri, yang terus berbenturan dengan sangat keras. Pertarungan mereka pun menjadi semakin sengit dan telah berpindah ke tempat yang lebih tinggi, sekitar 10 km di atas wilayah penginapan Wu Dunrui. Meskipun demikian, gelombang energi yang berasal dari pertarungan tersebut masih membuat formasi pertahanan kota bergetar.
Arggh. Geraman keras dan penuh kemarahan dari mulut Dong Fang menggema hingga ke seluruh wilayah kota lima warna tersebut. Aura kematian yang sangat kuat pun segera terpancar keluar dari dalam tubuhnya. Hehehe, kamu ingin bersaing denganku menggunakan gelombang suara. Aku juga punya yang seperti itu dan bahkan lebih terdengar keren. Ling Tian tertawa kecil, kemudian langsung membuka mulutnya sedikit agak lebar. ROAR. Auman naga yang berasal dari teknik Dewa Naga Surgawi milik Ling Tian, seakan tak mau kalah dengan geraman yang dikeluarkan oleh Dong Fang. Para kultivator yang berada tidak terlalu jauh dari area pertarungan itu, langsung merasakan sakit yang sangat menyiksa pada gendang telinga mereka. Dengan cepat, mereka segera menutupi indera pendengarannya dengan energi ki-nya masing-masing. Dong Fang pun melakukan hal yang sama. Jika dia lengah sedikit saja, mungkin gendang telinganya telah pecah. Sebab, teknik auman naga tersebut memang ditujukan khusus untuk dirinya. Ling Tian segera mengambil kesempatan itu dan langsung menyerang Dong Fang dengan teknik tinju Dewa Naga. Melihat Ling Tian telah bergerak lagi, Dong Fang pun berkelit menghindar menggunakan kecepatan penuhnya, lalu membalas serangan tersebut dengan tendangannya. Bam, bam. Keduanya pun mulai bertarung lagi dengan sangat sengit. Gerakan mereka semakin cepat, hingga membuat kultivator tingkat tinggi yang berada di sekitar tempat itu hanya bisa melihat bayangannya saja. Ah, kenapa aku merasakan kekuatan dari energi Ki-ku secara perlahan mulai menipis? Aku juga merasakan hal sama, seperti ada sesuatu yang sedang menyerapnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkinkah ada seseorang yang menggunakan teknik iblisnya untuk menyerap kekuatan kita? Para kultivator yang berada tidak terlalu jauh dari area pertarungan Ling Tian dan Dong Fang, mulai merasakan sedikit demi sedikit energi ki mereka terkuras secara perlahan. Seiring dengan hal tersebut, tingkat kekuatan Dong Fang juga menjadi semakin bertambah kuat lagi. Ling Tian pun mulai merasa sedikit kewalahan dalam menghadapi setiap serangan yang dilancarkan oleh Dong Fang. Bam! Saat kedua tinju bertemu untuk yang kesekian kalinya, Ling Tian terdorong cukup jauh akibat energi ki dari Dong Fang yang terus meningkat. Untuk semuanya, dengarlah, cepat menjauh dari tempat ini. Dia akan terus menyerap seluruh aura kehidupan kalian dan menjadikannya sebagai kekuatannya sendiri. Teriakan Ling Tian menggema dengan sangat keras hingga membuat semua orang yang berada di dekat area pertarungan itu tersentak kaget. Ah, ternyata, pria berbaju hitam itulah yang sedari tadi menyerap energi kekuatanku. Rupanya, dialah yang menggunakan teknik iblisnya untuk mengisap aura kehidupan kita. Ayo, mari kita segera menjauh dari tempat ini sebelum energi kita terkuras habis olehnya. Mungkin sebaiknya kita turun ke bawah saja, dan tetap berada dalam formasi pertahanan kota. Baiklah. Hanya dalam beberapa detik saja, semua orang yang menonton pertarungan Ling Tian dan Dong Fang dari atas udara, telah turun ke bawah dan berlindung dalam formasi pertahanan. Hahaha. Kamu sedikit terlambat, meskipun semuanya telah pergi, aku sudah menyerap sebagian aura kehidupan mereka yang membuatku sekarang jadi lebih kuat darimu. Dong Fang tertawa terbahak-bahak. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri pertarungan kita. Lanjut Dong Fang lagi sambil mengeluarkan pedangnya dari cincin ruangnya. Oh, begitukah? Mari kita lihat, apakah kamu bisa membuktikan perkataanmu yang sebelumnya. Ucap Ling Tian yang juga segera mengeluarkan pedang pelangi. Cih, baiklah. Seperti yang kamu inginkan. Setelah mengatakan hal tersebut, Dong Fang langsung menghilang dari tempatnya dan melesat dengan sangat cepat menyerang ke arah Ling Tian. Dengan gerakan yang sangat indah, Ling Tian menangkis semua serangan yang datang menerjang ke arah tubuhnya. Terang, terang. Bunyi kedua pedang yang saling beraduk ini mulai terdengar di telinga semua orang yang sedang menyaksikan pertarungan itu. Hanya dalam beberapa menit saja, kini giliran Dong Fang yang mulai tampak terdesak dalam menghadapi setiap serangan balasan dari teknik pedang yang ditampilkan oleh Ling Tian. Ling Tian saat ini hanya menggunakan gabungan dari teknik pedang kelembutan dan teknik menari bersama pedang untuk bertahan dan menyerang Dong Fang. Ling Tian belum menggunakan teknik pedang tanpa nama, karena dia tahu bahwa Dong Fang masih menyembunyikan kekuatan yang sesungguhnya. Karena semakin lama Dong Fang merasa semakin kewalahan menerima setiap serangan yang ditujukan padanya, dia pun akhirnya tidak tahan lagi. Di sela-sela pertarungan mereka itu, Dong Fang segera mengeluarkan sebuah pil berwarna hitam dan langsung menelannya. Aura kematian yang sangat kuat seketika langsung terpancar keluar dari tubuhnya. Kultivasi Dong Fang yang semula berada pada tahap kelima bintang bumi, kini akhirnya menerobos satu tingkatan menjadi tahap ke-6 bintang bumi. Ling Tian yang merasakan keanehan tersebut, bergegas mundur dan menghentikan serangannya. Pil hitam terlarang, gumam Ling Tian pelan. Hahaha, aku tidak menyesal untuk menggunakannya demi menghabisimu,
meskipun nanti aku akan merasakan efek samping yang sangat menyakitkan dari pil itu. Kata Dongfang sambil terkekeh. Pil hitam terlarang adalah pil yang langsung dapat meningkatkan kultivasi orang yang memakannya. Namun, konsekuensinya berbahaya dan itu akan sangat menyakitkan ketika efek sampingnya mulai bereaksi. Itu juga akan menurunkan satu tingkat kultivasi dari para kultivator yang memakannya setelah efek sampingnya telah menghilang. Efek peningkatan kultivasi yang berasal dari pil tersebut hanya dapat bertahan selama 2 jam saja. Yang artinya, kekuatan Dongfang kini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya, melainkan itu adalah kekuatan pinjaman dari pil hitam terlarang. Hehehe, jadi, inilah kartu AS yang kamu sembunyikan di lengan bajumu. Jika seperti itu, aku juga akan menunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya padamu. Ling Tian tertawa lirih sambil mulai mengurangi cengkraman tangannya pada gagang pedang pelangi. Dia akan segera menggunakan teknik pedang tanpa nama, yang gerakannya sangat bebas dan tak beraturan, seolah melakukan permainan pedang tanpa harus bergantung pada satu teknik pedang saja. Mari kita akhiri dengan cepat pertarungan ini. Setelah mengatakan hal itu, tanpa basa-basi lagi Ling Tian langsung melesat menerjang dengan sangat ganas ke arah Dongfang. Seakan tak mau kalah, Dongfang pun menyambut setiap serangan yang datang padanya dengan menggunakan kecepatannya yang juga telah meningkat. Terang, terang. Suara pedang yang saling beradu mulai terdengar kembali. Pergerakan keduanya pun telah menjadi lebih cepat dari yang sebelumnya. Meskipun kekuatan dan kecepatan Dongfang telah meningkat tajam, namun karena itu bukan kultivasinya yang sesungguhnya, dia tetap saja tidak bisa beradaptasi dengan semua hal tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, tubuh Dongfang telah dipenuhi oleh bekas sayatan dan tebasan pedang milik Ling Tian. Argegehah. Raungan marah yang berasal dari mulut Dongfang terdengar lagi. Aura kematian dari dalam tubuhnya juga segera keluar dan ikut menyerang Ling Tian. Hehehe, aku telah menunggumu sedari tadi. Akhirnya, kamu keluar juga. Dengan cepat, Ling Tian segera mengedarkan api ilahi di dalam tubuhnya untuk melahap aura kematian yang berusaha menyerap seluruh kekuatannya. Ah, apa ini? Aura kematian tersebut menjerit kesakitan karena merasakan panas dari api ilahi yang secara perlahan melahapnya. Hanya dalam hitungan detik saja, aura kematian itu pun langsung menghilang menjadi debu. Tanpa menunggu efek samping dari pil hitam terlarang, kekuatan Dongfang langsung menurun dengan sangat cepat. Ling Tian yang merasakan hal itu, segera bergerak dengan kecepatan penuhnya menggunakan teknik langkah Dewa Naga dan langsung menusukkan pedang pelangi ke dalam jantung Dongfang. Ah! Suara jerit kesakitan yang menyayat hati terdengar di sekitar area pertarungan tersebut. Namun dalam sekejap, suasana di tempat itu pun kembali hening seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ling Tian kemudian mencabut pedangnya dari tubuh Dongfang yang sudah tak bernyawa itu, lalu segera mengambil cincin ruangnya. Setelah itu, dia pun melambaikan tangannya untuk membakar tubuh Dongfang dengan api ilahi hingga menjadi debu. Maaf, karena aku tidak bisa mewujudkan keinginanmu untuk membunuhku, ucap Ling Tian pelan sambil mengangkat bahunya. Chapter 119, Era Sang Monster. Tatapan kagum dan takjub dari semua kultivator yang berada di dalam formasi pertahanan kota itu, semuanya kini tertuju pada Ling Tian yang berdiri seorang diri di atas udara. Sangat kuat, dengan usianya yang masih sangat muda, dia sudah memiliki kekuatan seperti itu dan bahkan telah melampaui tingkat kultivasi para kultivator tua seperti kita ini. Aku merasa telah menyia-nyiakan kehidupanku untuk berkultivasi, setelah melihat kemampuan yang ditampilkan oleh pemuda itu. Sepertinya, era baru akan segera dimulai bersamaan dengan kemunculan anak muda tersebut. Mungkin sudah saatnya aku harus lebih memperhatikan keluargaku, daripada terus berkultivasi meningkatkan kekuatanku yang hanya membuat mereka merasa terabaikan. Aku juga akan melakukan hal sama. Ini bukan lagi zaman para jenius seperti kita. Dengan kemunculan pemuda itu, mungkin era ini akan disebut sebagai era para monster seperti dirinya. Aku tiba-tiba merindukan keluargaku yang telah lama aku tinggalkan demi mengejar kekuatan, dan akhirnya semua menjadi sia-sia di hadapan monster ini. Para kultivator yang melihat langsung pertarungan Ling Tian dan Dongfang tersebut, mulai berkomentar dan mengeluh. Ling Tian yang dapat mendengar semua percakapan mereka dengan sangat jelas, hanya bisa tersenyum canggung. Lalu dia pun menghilang dari tempatnya dan langsung muncul di kediamannya. Terima kasih, Tuan Ling. Jika bukan karena bantuanmu, mungkin aku dan keluargaku telah dibunuh oleh Dongfang. Wu Dunrui berkata ketika melihat kedatangan Ling Tian, sambil membungkuk memberi hormat ke arahnya. Xiu Rong dan Wu Lihua pun segera ikut membungkuk ke arah Ling Tian juga. Benar, kan apa yang aku katakan sebelumnya, Bibi. Guruku itu memang pantas dijuluki sebagai monster,
Ucap Xiao Jun setengah berbisik pada Xiurong, kemudian segera bergegas menuju ke arah Ling Tian. Hehehe, tak perlu sungkan, Paman. Kultivator seperti Dong Fang yang menggunakan teknik iblis tersebut, memang sudah sepantasnya untuk mati. Ling Tian berkata pelan sambil tertawa lirih. Jika kita membiarkannya hidup, itu juga akan sangat membahayakan orang lain. Lanjut Ling Tian lagi. Tuan Ling, aku juga ingin berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan aku dari pengaruh teknik iblis pria berpakaian hitam tadi. Jika kamu masih mencari seorang murid lagi, aku sangat ingin menjadi muridmu dan bersedia mengikuti kemanapun engkau pergi. Wu Lihua yang sedari tadi terus berada di samping Xiurong, bergegas maju dan menangkupkan tangannya lalu membungkuk memberi hormat sekali lagi kepada Ling Tian. Anak nakal ini, maafkan atas kelancangan dan ketidaksopanan putri kami, Tuan Ling. Xiurong dengan cepat meminta maaf kepada Ling Tian setelah melihat tingkah Wu Lihua tersebut. Ling Tian tidak segera menjawab perkataan mereka itu. Namun, matanya memandang beberapa kali ke arah Wu Lihua dan Xiao Jun. Kemudian Ling Tian terdiam sejenak selama beberapa saat, lalu akhirnya dia pun secara perlahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Yah, baiklah. Mungkin itu adalah hal yang baik bagi Xiao Jun agar memiliki teman untuk berlatih dengannya. Tapi, untuk menjadi muridku akan sangat sulit. Kamu akan mengalami siksaan yang mungkin belum pernah kamu alami sebelumnya. Jika kamu merasa tidak sanggup melakukannya, mending kamu menyerah dari sekarang dan jangan pernah berpikir untuk menjadi muridku. Meskipun Ling Tian berkata sambil tersenyum, namun nada bicaranya terdengar sangat serius. Aku benar-benar ingin menjadi muridmu. Apapun siksaan yang akan aku jalani nanti, itu tidak akan menggoyahkan pendirianku. Aku, Wu Lihua, memberi hormat kepada guru. Setelah mengatakan hal tersebut, Wu Lihua pun langsung berlutut di depan Ling Tian, lalu bersujud sebanyak 3 kali kepadanya. Hehehe, Jun, sekarang kamu telah mempunyai adik seperguruan. Dan kini, kamu juga tidak akan berlatih seorang diri lagi. Ling Tian tertawa pelan sambil melambaikan tangannya untuk mengangkat tubuh Wu Lihua yang masih berlutut di tanah, dengan menggunakan energi Qi-nya. Hahaha, ini akan sangat menyenangkan, guru. Xiao Jun tertawa gembira. Terima kasih, Tuan Ling, karena sudah mau menjadi guru dari putri kami yang nakal ini. Ujar Wu Dunrui dengan nada senang dan bersemangat. Tuan Ling, dalam waktu 2 bulan lagi akan diadakan turnamen bela diri untuk para jenius di kota ini. Apakah kamu akan ikut serta juga dalam acara tersebut? Lanjut Wu Dunrui lagi. Hehehe, apakah masih pantas bagiku untuk mengikuti acara turnamen itu? Mungkin hal tersebut sangat bagus bagi Jun dan Lihua untuk menguji kemampuan mereka. Dan, Paman serta Bibi jangan memanggilku sebagai Tuan Ling lagi. Aku kini telah menjadi guru dari Lihua. Mungkin sebaiknya kalian memanggil namaku saja karena aku masih sangat muda, dan umurku juga tidak terlalu jauh dari Lihua. Kami tidak akan berani memanggil namamu secara langsung. Meskipun usiamu masih sangat muda, tetapi bagiku yang juga seorang master formasi, kamu sudah seperti seorang senior di mataku. Wu Dunrui berkata dengan nada sedikit panik. Bagaimana jika kami memanggilmu sebagai Tuan Muda Ling saja? Tanya Xiurong pelan. Terserah kalianlah mau memanggilku apapun, asalkan jangan menyebutku sebagai Tuan Ling lagi. Jun, apakah kamu ingin mengikuti turnamen bela diri tersebut? Hal itu sangat bagus bagimu dan akan menambah pengalaman bertarungmu. Ling Tian menoleh dan bertanya pada Xiao Jun. Aku ingin mencobanya, guru. Tapi jika aku kalah, jangan memarahi dan menghukumku karena telah mempermalukan dirimu yang sebagai guruku. Jawab Xiao Jun dengan nada canggung. Nanti aku akan memikirkan apa yang harus aku lakukan padamu jika ada yang berhasil mengalahkanmu. Ling Tian tersenyum dengan sinis. Melihat hal tersebut, Xiao Jun dengan cepat berkata, guru. Aku hanya bercanda saja, sebenarnya aku tidak menyukai acara turnamen seperti itu. Dari matamu, aku bisa melihat bahwa kamu sangat ingin mengikuti turnamen bela diri tersebut. Jika kamu takut kalah, kamu tidak layak lagi menjadi muridku. Ucap Ling Tian tegas. Pernahkah kamu melihat aku takut saat menghadapi musuh-musuhku dalam pertempuran hidup dan mati? Maaf, guru. Baiklah, aku akan mengikuti turnamen bela diri itu dan berusaha keras untuk memenangkan setiap pertarunganku. Jawab Xiao Jun terbata. Nah, seperti itu lebih baik. Bila kamu kalah, kamu juga harus berani menanggung konsekuensi dari hukuman yang akan aku berikan padamu. Untuk Lihua, mulai besok aku akan melatihmu. Namun, aku mungkin akan sedikit merepotkan Bibi untuk membantuku. Ucap Ling Tian sambil menoleh ke arah Xiurong.
Ling Tian kemudian menjelaskan semua kepada Xiurong agar membantunya untuk merendam tubuh Wu Lihua di dalam bak mandi dan menuangkan beberapa tetes susu stalaktit ke dalamnya. Wu Dunrui dan Xiurong sangat terkejut ketika mendengarkan penjelasan Ling Tian tersebut. Mereka juga terkesima dengan khasiat dan efek dari susu stalaktit. Walaupun keduanya termasuk kultivator tingkat tinggi, namun selama ini mereka belum pernah melihat dan mengetahui apa yang disebut dengan susu stalaktit itu. Kalian kembalilah terlebih dahulu untuk menyiapkan segalanya. Li Hua juga harus beristirahat sebelum melakukan proses penempaan seluruh tulangnya besok. Baiklah, Tuan Muda Ling. Wu Dunrui dan Xiurong pun pamit untuk kembali ke kediaman mereka. Baik, Guru. Wu Lihua membungkuk memberi hormat, lalu segera bergegas mengikuti ayah dan ibunya. Setelah kepergian mereka bertiga, Ling Tian berbalik ke arah Xiao Jun dan berkata dengan santai, Jun, mulailah berlatih lagi. Mungkin dalam turnamen nanti, kamu akan menemukan lawan yang lebih kuat darimu. Siap, Guru. Sesudah mengatakan hal itu, Xiao Jun segera mulai berlatih menyempurnakan teknik bermain pedangnya. Sedangkan untuk Xiao Hai yang sedari tadi berada tidak jauh dari mereka semua, hanya berbaring santai di lantai sambil memainkan batu cermin di tangannya, seolah tidak mempedulikan apa yang dilakukan oleh Ling Tian dan yang lainnya. Chapter 120, Turnamen Bela Diri. Keesokan harinya saat matahari pagi telah muncul di ufuk timur kota lima warna, Ling Tian sudah berada di luar kamarnya dan sedang menyesap teh sambil memperhatikan Xiao Jun yang sedang berlatih. Tiba-tiba Wu Dunrui seketika muncul di samping Ling Tian dengan wajah yang terlihat tampak panik. Hehehe, tidak apa-apa, Paman, biarkan saja Li Hua seperti itu, karena hal tersebut tak akan membahayakan dirinya asalkan kalian mengikuti semua petunjukku. Sebelum Wu Dunrui menyampaikan maksud kedatangannya, Ling Tian sudah berkata terlebih dahulu untuk menenangkannya. Orang-orang yang berada di dalam penginapan mungkin tak bisa mendengar teriakan menyayat hati dari Wu Lihua. Namun, sebagai master formasi tingkat tinggi, Ling Tian dapat mendengar semuanya meskipun Wu Dunrui telah memasang formasi penyegelan di sekitar kediamannya. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Tuan Muda Ling? Wu Dunrui bertanya dengan nada sedikit cemas. Paman tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan saja semuanya diurus oleh Bibi. Aku juga akan terus memantau keadaan Li Hua dari sini. Tenanglah, Paman, jawab Ling Tian dengan santai. Baiklah, kalau begitu, aku kembali dulu. Wu Dunrui segera bergegas kembali lagi ke kediamannya. Waktu pun terus berputar dengan cepat, tak terasa sudah sebulan berlalu. Tubuh Wu Lihua kini telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan kultivasinya juga telah naik ke tahap ketiga bintang emas. Ling Tian juga telah menempa senjata pusaka tingkat langit, yaitu berupa sebuah cambuk untuk Wu Lihua. Sebab, muridnya itu sangat menyukai teknik bela diri yang menggunakan cambuk sebagai senjata utamanya. Di halaman belakang kediaman Wu Dunrui sangat luas dan juga sepi. Ling Tian terlebih dahulu sudah memasang formasi penyegelan di tempat tersebut. Li Hua, perhatikan dengan saksama setiap gerakan dari teknik yang hendak aku peragakan ini. Ucap Ling Tian sambil menggerak-gerakkan cambuk yang berada di tangannya. Baik, Guru, jawab Wu Lihua tegas. Ling Tian segera menunjukkan teknik yang berasal dari salah satu dewa yang menggunakan cambuk sebagai senjata pamungkasnya. Teknik itu bernama, Teknik Cambuk Penggetar Langit dan Bumi. Ling Tian memperlambat gerakannya agar Wu Lihua dapat dengan jelas melihatnya. Udara di sekitar Ling Tian pun tampak berfluktuasi dan seolah-olah bergetar saat dia mengayunkan cambuk di tangannya. Setiap gerakannya juga sangat lentur seperti sedang memainkan tali pita yang panjang. Bunyi menderu dapat terdengar ketika cambuk tersebut seakan melilit udara di sekitar jangkauan serangannya. Cambuk itu terus meliuk-liuk dengan sangat indah namun juga sangat kuat. Setelah beberapa saat, Ling Tian pun telah selesai memperagakan seluruh teknik cambuk tersebut kepada Wu Lihua. Pahamilah setiap gerakan yang telah aku tunjukkan tadi. Teknik itu juga semuanya telah aku tuliskan di kertas ini. Pelajarilah terlebih dahulu, ucap Ling Tian sambil tersenyum hangat. Baik, Guru. Wu Lihua segera mengambil kertas tersebut, lalu menggabungkan pemahamannya dari setiap gerakan yang telah ditampilkan oleh Ling Tian dengan teknik yang sudah tertulis di kertas itu. Ling Tian kemudian kembali duduk di kursi yang telah disiapkan khusus untuknya. Sambil bersantai bersama Xiao Hai yang sedang berbaring di lantai, dia terus memperhatikan perkembangan dari latihan kedua muridnya tersebut. Bila ada kesalahan sedikit saja, Ling Tian akan segera memberi petunjuk dan pencerahan kepada mereka. Dengan begitu, Xiao Jun dan Wu Lihua akan langsung memperbaiki setiap kesalahan yang mereka lakukan, hingga teknik mereka berdua pun semakin halus dan tidak terlihat kaku seperti sebelumnya. Hari-hari terus berganti dengan tenang. Tanpa terasa, hampir sebulan lagi telah berlalu.
Tinggal beberapa hari saja waktu turnamen bela diri akan segera tiba. Sudah banyak para kultivator jenius dari beragam usia yang berkumpul di dalam kota lima warna, bersama dengan para tetua atau kultivator senior yang membawa mereka untuk mengikuti turnamen tersebut. Kota lima warna menjadi semakin ramai dengan datangnya para kultivator jenius dari berbagai penjuru, yang ingin menguji kekuatan mereka masing-masing. Semua penginapan di kota itu pun menjadi penuh sesak, termasuk penginapan Wudun Rui. Sepertinya, acara turnamen bela diri ini akan sedikit menarik. Gumam Ling Tian pelan ketika merasakan apa yang sedang terjadi di luar formasi penyegelan. Beberapa kultivator jenius juga mulai berlatih di halaman mereka masing-masing. Terkadang, jika mereka berpapasan sebelum melakukan latihannya, mereka terlebih dahulu saling memandang dengan tatapan merendahkan satu sama lainnya. Dan karena itu pula, sering kali terjadi insiden atau pertengkaran kecil yang disebabkan oleh beberapa kultivator jenius yang tidak mampu lagi menahan emosinya, ketika merasa sangat diremehkan oleh kultivator jenius lainnya. Jika hal tersebut telah berubah menjadi masalah yang besar, maka para tetua mereka akan segera turun tangan untuk melerai dan mendamaikannya. Sebab, salah satu aturan dari turnamen bela diri itu mengatakan, bahwa kultivator yang akan ikut serta dalam acara tersebut dilarang bertarung di luar arena kompetisi. Jika para kultivator itu melanggarnya, maka mereka akan langsung didiskualifikasi dan tidak diizinkan lagi untuk mengikuti turnamen. Ling Tian tidak menghiraukan masalah yang terjadi dengan para kultivator jenius tersebut. Dia hanya berfokus untuk terus meningkatkan kemampuan Xiao Jun dan Wu Lihua agar menjadi semakin kuat. Untuk saat ini, tingkat kultivasi Xiao Jun masih tetap berada di tahap ke-8 bintang emas, namun kekuatannya telah setara dengan seorang kultivator tingkat 9 bintang emas. Beberapa hari lagi berlalu, dan akhirnya hari pembukaan turnamen bela diri pun telah tiba. Para kultivator jenius dari berbagai klan dan sekte besar terlihat sangat mencolok, karena masing-masing dari mereka saling memamerkan kekuasaan dan latar belakangnya yang kuat. Jalanan telah dipenuhi dengan orang-orang yang ingin pergi ke pusat kota tempat diadakannya acara turnamen bela diri tersebut. Banyak juga dari mereka para kultivator tingkat tinggi yang bergerak melalui udara. Sudah saatnya, mari kita pergi juga bersama dengan yang lainnya. Ling Tian berkata sambil menyunggingkan senyum khasnya. Baik, Guru. Xiao Jun dan Wu Lihua menjawab secara serempak. Wudun Rui dan Xiurong juga sudah bersiap untuk mengikuti Ling Tian dan yang lainnya ke tempat acara turnamen bela diri dilangsungkan. Sedangkan untuk Xiao Hai, dia tetap berada di penginapan karena dirinya terlalu malas untuk menghadiri hal-hal seperti itu. Ling Tian kemudian menggunakan energi Qi-nya untuk membawa Xiao Jun dan Wu Lihua melesat terbang ke langit, lalu diikuti oleh Wudun Rui dan Xiurong yang berada di belakangnya. Hanya dalam beberapa detik saja, mereka berlima telah sampai di pusat kota, tepat di depan arena turnamen yang sangat luas. Mereka pun segera turun dan berbaur dengan para kultivator lainnya yang sedang mengantre masuk ke dalam area tempat berlangsungnya turnamen bela diri itu. Ling Tian hanya tersenyum santai ketika melihat para kultivator dari klan kuat dan sekte besar yang masih berada di udara, seakan-akan dengan sengaja menonjolkan tingkat kekuasaan mereka masing-masing. Hehehe, berbangga dirilah untuk sejenak, karena sebentar lagi, para kultivator jenius kalian akan dipermalukan oleh kedua muridku. Ling Tian berkata sambil tertawa lirih di dalam hatinya. Setelah itu, Ling Tian pun menoleh ke arah Xiao Jun yang sejak awal tampak gelisah karena terus memandang ke kiri dan ke kanan seolah-olah sedang mencari sesuatu. Apa yang kamu cari, Jun? Mungkinkah kamu merasa gugup karena melihat banyak kultivator jenius yang cukup kuat untuk melawanmu di atas arena nanti? Tanya Ling Tian sangat pelan dengan nada keheranan. Tidak apa-apa, Guru. Aku hanya memandangi serta menilai wajah para kultivator pria yang baru saja aku temui. Dan sejauh ini, aku melihat bahwa belum ada di antara mereka semua yang dapat mengalahkan ketampananmu itu. Paman Huang telah berpesan padaku, bahwa jika aku menemukan seseorang yang lebih tampan darimu, maka guru harus segera mengganti nama sekte kita. Jawab Xiao Jun setengah berbisik. Semua kultivator yang memiliki indera sangat sensitif, langsung berbalik dan menatap aneh ke arah Ling Tian dan Xiao Jun. Bersambung.